Soekarno Mandoro Musa. Kita semua tahu kalau Presiden Soekarno merupakan tokoh pahlawan nasional yang berjuang melalui jalur diplomasi dan negosiasi saat masa penjajahan di Indonesia. Tidak hanya pada masa penjajahan Belanda, saat masa penjajahan Jepang pun Soekarno masih bergerak melalui jalur diplomasi. Bahkan hingga mendapat julukan Mandoro Musa, sistem kerja paksa Jepang. Untuk pembahasan mengenai perbedaan sistem kerja paksa Belanda dengan Jepang, ada di link tautan di pojok kanan atas atau di akhir video ini. Lanjut ke pembahasan. Soekarno Mandoro Musa bukanlah hanya sekadar isu atau berita bohong. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, agar kita sama dalam mempersepsikan mandor. Mandor di sini berarti seseorang yang mengakomodasi, mengajak, mengirim, dan menarik rakyat dalam kerja paksa. Jepang yang mendarat di Indonesia langsung mendirikan organisasi Pusat Tenaga Kerja atau disingkat Putra pada tahun 1942. Menariknya, petinggi organisasi Putra bukanlah orang Jepang, melainkan tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia. Detailnya, ketua organisasi Putra diketuai langsung oleh Soekarno dan dibantu oleh Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Alasan Jepang memilih tokoh-tokoh tadi dengan harapan dapat menarik simpatisan pribumi. Karena sebelumnya Jepang sudah tahu kalau tokoh-tokoh yang mereka pilih untuk menduduki posisi tertinggi organisasi pekerja merupakan tokoh besar di Indonesia yang dipercaya setiap perkataannya oleh rakyat. Dan benar saja, siasat Jepang menempatkan tokoh-tokoh besar di dalam organisasi pekerja tadi berhasil. Banyak rakyat Indonesia yang memutuskan bergabung ke dalam Putra dan menjadi pekerja Romusha. Soekarno terlibat dengan jelas dalam program Romusha karena ia turut mengkampanyekan, bahkan mengesahkan jalannya program kerja paksa tersebut. Mirisnya, semakin banyak masyarakat Indonesia yang bergabung, kondisi Indonesia tidak semakin membaik, malah justru semakin banyak yang menderita. Tentu orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah Soekarno, tokoh yang menjadi brand ambasador Romusha. Tuduhan Soekarno Mandoro Musa bergulir dan menyebar dengan cepat, membuat ia akhirnya mengakui kalau dirinya lah yang bertanggung jawab atas banyaknya korban jiwa. Pengakuan Soekarno tersebut terekam dengan jelas dalam biografinya yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams. Dalam pengakuan lanjutannya, Soekarno menyesal dengan keputusannya mendukung kebijakan Jepang mengenai kerja paksa ini setelah meninjau kondisi pekerja di Banten yang terlibat seperti tengkorak hidup. Soekarno pun mengakui kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti Jepang, dengan harapan Indonesia merdeka tanpa pertumpahan darah. Setelah mengetahui fakta kalau Soekarno lah yang bertanggung jawab terhadap banyaknya korban jiwa saat kebijakan kerja paksa Jepang, bagaimana pendapatmu?